Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Nursipa dari kelompok 2 sebagai pembicara 1 akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Mengapa Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama? Karena Al-Quran merupakan kalamullah atau wahyu yang diturunkan langsung dari Allah. Jadi, hukum dalam Al-Quran sudah pasti benar dan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Prayoga sebagai pembicara 2. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan juga dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Berdasarkan dua ayat tersebut, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irman Pradika, jurusan Farmasi. Hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu ada dua jenis, diantaranya ada yang bersifat rinci dan sangat jelas. Artinya, telah dijelaskan sejelas-jelasnya dalam ayat tersebut. Juga ada yang bersifat umum dan perlu pemahaman lebih mendalam lagi untuk memahami ayat tersebut. Kandungan hukum yang ada dalam Al-Quran adalah akidah atau keimanan, keyakinan yang tertancap kuat dalam hati, terangkum dalam rukun iman. Syariah atau ibadah mengatur tata cara ibadah, baik mahda yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah gairu mahda yang berhubungan dengan sesama makhluknya. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Akhlak atau budi pekerti Al-Quran menuntut bagaimana seharusnya manusia berakhlak dan berperilaku baik, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan berakhlak kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Syariah ibadah terbagi menjadi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, dan hukum muamalah mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya. Berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antara manusia dan manusia, serta hubungan antara dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak mulai dari pergerakan mulut atau ucapan, tangan dan kaki. Sekian dari saya, pembicara 4 dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.